teman-teman. Ayat hafalan minggu ini adalah 2 Timotius pasal 2 ayat 20. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat sehingga mereka mengenal kebenaran. Oke teman-teman, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati hari Minggu. Dadah. Halo teman-teman. Halo anak-anak, jumpa lagi bersama dengan Miss Lukita. Hari ini kita akan beribadah. Ada yang ibadah dari gereja dan ada juga yang beribadah dari rumah. Kita bersyukur itu. Namun kita mendengarkan dulu peraturan sekolah minggu. Oke anak-anak, kita akan mendengarkan peraturan sekolah minggu secara online. Mandi dan berpakaian yang rapi dan sopan. Siapkan Alkitab. Siapkan persembahan. Jika ada anak-anak yang sedang bermain, mainannya disimpan dulu ya. Jika ada anak-anak yang sedang makan, makanannya diselesaikan dulu dan bisa duduk yang sopan. Duduk yang tenang. Kita akan mulai beribadah bersama. Anak-anak dapat ikut bernyanyi dan juga berdoa bersama. Tuhan Yesus memberkati. Oke, anak-anak sudah dengar peraturan sekolah minggu ya. Nah, sebelum itu mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini, untuk pagi ini. Tuhan, kami bersyukur untuk semua kasih sayang Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami akan mulai ibadah kami pada saat ini. Tuhan berkati kami semua. Jauhkan kami dari hal-hal yang dapat mengganggu kami dalam ibadah ini. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak, semua hari itu adalah harinya Tuhan. Nah, hari ini kita beribadah, itu juga adalah harinya Tuhan. Nah, mari kita naikkan pujian yang berbunyi, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini
anak-anak, silakan berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian lagi, yaitu Ku Masuki Gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkangku. Dia dirangkangku, oh Dia dirangkangku, ku bersuka sebab Dia dirangkangku. Oh, Dia dirangkangku, oh Dia dirangkangku, ku bersuka sebab Dia dirangkangku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkangku. Dia dirangkangku, oh Dia dirangkangku, ku bersuka sebab Dia dirangkangku. Oh, Dia dirangkangku, oh Dia dirangkangku, ku bersuka sebab Dia dirangkangku. Dia dirangkangku, oh Dia dirangkangku, ku bersuka sebab Dia dirangkangku. Oh, Dia dirangkangku, oh Dia dirangkangku, ku bersuka sebab Dia dirangkangku. Ku bersuka sebab Dia dirangkangku. Ku bersuka sebab Dia dirangkangku. Anak-anak masih tetap berdiri ya. Nah, yang terbesar, yang terkuat adalah hanya Tuhan Yesus. Nah, untuk menjadi yang terbesar, yang terkuat, kita harus mendengarkan selalu firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian kuat, kuat, dan kuat. Kuat, kuat yang terkuat, hebat, hebat yang terhebat, besar, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat, kuat yang terkuat, hebat, hebat yang terhebat, besar, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, besar, tiada tandingannya. Kuat, kuat yang terkuat, hebat, hebat yang terhebat, besar, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat, kuat yang terkuat, hebat, hebat yang terhebat, besar, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, besar, tiada tandingannya. 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 Hai anak-anak, kembali lagi bertemu dengan Miss Dosma.
Ayo anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita bercerita, ayo semuanya siapkan dulu Alkitabnya. Yang belum ada Alkitabnya, ayo ambil Alkitabnya. Lalu kalau sudah, mari kita satu dalam doa. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk bisa duduk tenang, mendengarkan cerita firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, lihat ini gambar apa ya? Iya, ini gambar kepala. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepala berarti bagian tubuh di atas, ya di atas leher pada manusia dan beberapa jenis hewan, merupakan tempat otak, pusat jaringan saraf, dan beberapa pusat indera. Nah, ini siapa ya? Nah, ini kepala juga, atau seorang pemimpin. Iya, pemimpin dari negara Indonesia, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Namanya siapa ya? Iya betul, namanya Bapak Insinyur Joko Widodo. Nah, pemimpin merupakan seseorang yang berani dalam mengambil sebuah keputusan dan mempunyai jiwa yang bijaksana serta dapat memimpin untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai suatu tujuan bersama tentunya ya. Contohnya tadi siapa? Yaitu Bapak Jokowi, seorang pemimpin bangsa atau membangun negara Indonesia. Kepala manusia dibentuk Allah pada saat penciptaan. Di kepala manusia ada mata, ada telinga, ada hidung, dan ada mulut. Dan Allah mengembuskan nafas kehidupan kepada manusia sehingga ia menjadi makhluk yang hidup. Allah juga memberikan akal kepada manusia untuk berpikir dan bertindak. Nah, selain kepala, berarti bagian dari tubuh ada yang namanya kepala kerajaan atau kepala negara. Pada 1 Tawarik 22 ayat 12, nah di sini Raja Daud mendoakan Salomo anaknya agar diberikan akal budi dan pengertian sebagai kepala pemerintahan atau raja atas Israel. Seorang pemimpin Israel juga merupakan hakim yang harus memelihara Taurat Tuhan. Dalam Mazmur 32 ayat 8 sampai 9, Allah hendaknya mengajar dan menunjukkan kepada Raja Daud jalan yang harus ditempuh. Walau Raja Daud ini seorang pemimpin atau raja, tapi ia perlu juga dituntun Allah. Allah berada di tempat maha tinggi. Allah memperhatikan setiap kita. Nah, anak-anak, Tuhan berjanji akan menuntun umatnya, memberi nasihat, dan Tuhan memfokuskan kepada umatnya yang berharap padanya. Tuhan berjanji akan mengajarkan dan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Bahkan Tuhan mau memberikan nasihat dan matanya fokus tertuju kepada kita agar kita tetap berjalan pada kehendak dan rencana Tuhan. Baik, ayat hafalan minggu ini itu terdapat di 1 Tawarik 22 ayat 12. Hanya Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian, membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel, supaya engkau memelihara Taurat Tuhan Allahmu. Sekali lagi ya, 1 Tawarik 22 ayat
12. Hanya Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian dan membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel, supaya engkau memelihara Taurat Tuhan Allahmu. Baik anak-anak, karena itu marilah kita dengan sadar dan dengan sukarela memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus melalui firman-Nya, agar kita mendengar arahannya, entah kita berjalan ke kiri atau ke kanan. Kita semua yang dipimpin oleh Roh Allah, kita disebut sebagai anak-anak Allah, orang kepunyaan Allah di dunia. Demikian firman Tuhan minggu ini. Ayo anak-anak, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kepala yang sudah Engkau ciptakan buat kami. Terima kasih juga Tuhan untuk seorang pemimpin yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tapi Tuhan, kami yakin di atas segalanya Tuhanlah yang menjadi pemimpin kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus yang baik untuk kami bisa menggunakan akal budi kami, supaya kami boleh menjadi contoh dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dadah anak-anak, jangan lupa ya ayat hafalannya ya. Ayat hafalannya tadi dari mana? 1 Tawarik 22 ayat 12. Ingat ya, dihafal ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. See you. Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, saatnya kita akan bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Nah, memberikan persembahan ada dua cara. Ya, cara yang pertama, anak-anak masukkan ke amplop, berikan ke orang tua bawa ke gereja. Yang kedua, melalui transfer dengan rekening yang ada di layar anak-anak. Kita akan naikkan lagu persembahan kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak, mari kita kembali berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk setiap kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk hari ini kami boleh melaksanakan ibadah kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk anak-anak yang telah mengikuti ibadah di gedung gereja. Tuhan memberkati senantiasa, biarlah mereka dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik. Tuhan juga berkati anak-anak yang dari rumah, biar dari rumah, tapi kami yakin Tuhan selalu menyertai mereka. Ya Tuhan, berkati kami semua ya Tuhan. Tuhan berkati PON yang akan dilaksanakan di Merauke, berkati orang-orang yang terlibat dalamnya ya Tuhan, panitia yang akan
melaksanakannya ya Tuhan, atlet-atlet yang akan berperan juga ya Tuhan. Tuhan memberkati semuanya, biarlah mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa di situasi ini, walaupun dalam situasi ini biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, biarlah PON ini boleh berjalan lancar sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk tatap muka anak sekolah minggu kami, biarlah boleh berjalan lancar sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami pun berdoa untuk anak-anak kami yang dari rumah, Tuhan memberkati semua apa yang mereka butuhkan, jaringan, bahkan laptop, bahkan televisi yang mereka pakai ya Tuhan, biarlah boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami pun berdoa untuk anak-anak kami dalam masa pertumbuhannya Tuhan. Tuhan memberkati mereka dalam masa tumbuhnya, biarlah mereka boleh bertumbuh hanya dalam naungan kasih Tuhan. Tuhan, kami pun berdoa untuk anak-anak kami yang dalam sekolah ya Tuhan. Tuhan memberkati, biarlah mereka boleh menekuni apa yang mereka cita-citakan dan mereka boleh raihnya kelak, dan nama Tuhan tetap dipuji dan dimuliakan. Tuhan, dalam kerajaan sorga kami pun berdoa untuk persembahan yang anak-anak-Mu Tuhan berikan. Tuhan memberkati, biarlah boleh kami pakai untuk menyebarluaskan akan nama-Mu di tempat ini ya Tuhan. Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, dan terimalah kami yang berdoa dan bersyukur kepadamu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Oke anak-anak, demikian ibadah kita pada saat ini. Kita akan berjumpa minggu depan lagi, baik yang di gedung gereja maupun yang ibadah online dari rumah. Dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.